Ya, mantap Oke. itu. Oke. Ini siapa tadi ya? Lisendiarti, Pak. Lisendiarti. Absen nomor 8. Iya, Pak. Oke, tulis. Siap? Siap, Pak. Kita batasi 20 menit atau 15 menit aja lah ya, nomor banyak ini. Baiklah, Ibu Des ya, mungkin udah cukup lama Ibu mengajar di tingkat madrasah atau derajatnya, madrasah atau MTS, Bu? Sekolah Menengah Kejuruan, Pak. Atau tepatnya SMK 3, Pak. Lagi tingkatannya. Oke. Tentunya di sini kelas menengah ini sudah cukup tinggi kemampuan cara berpikirnya. Jadi saya mau melihat atau langkah-langkah apa Ibu dalam menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam perkembangan psikologi anak SMA atau SMK. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu motivasi apa yang menarik bagi siswa tingkat SMA dan SMK. Bagi saya anak SMK dan SMK ini adalah anak-anak yang menengah ke atas yang sudah bisa kita ajak bekerja sama. Nah, sedangkan dalam perkembangan psikologi ada beberapa aspek yang mempengaruhi dari perkembangan anak-anak SMA dan atau SMK ini. Di antaranya ada aspek motivasi, ada aspek kepintaran atau lebih kenal dengan knowledge kayak gitu ya, dan juga ada aspek minat bakat. Jadi di sini tidak semua anak kita pukul rata, akan tetapi anak itu sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada anak didik tersebut. Maka dalam kita memberi pelajaran, maka hal-hal tersebut harus kita perhatikan demi menarik perhatian anak tersebut, Pak. Sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu bisa dirasakan dan didapati oleh mereka. Jadi dalam awal kita ngajar itu yang penting kita dapatkan dari anak itu adalah perhatian. Jika dia sudah perhatian dengan kita, maka apapun yang kita sampaikan insya Allah akan hadir dan akan direkam oleh hati dan pikiran mereka. Karena kalau mereka tidak menyukai gurunya, maka apa yang kita sampaikan juga tidak akan pernah sampai di hatinya. Nah, maka aspek-aspek psikologis yang tadi saya sebutkan itu sangat berpengaruh pada anak tersebut. Minat dan bakat juga, Pak, harus kita perhatikan, karena apa yang ingin kita sampaikan kita harus mengacu kepada melihat minat dan bakat anak. Untuk yang kedua, langkah-langkah apa Ibu Lis dalam menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model atau pendekatan proses kegiatan belajar mengajar? Biasanya, Pak, karena ini adalah anaknya sudah tingkat menengah atas, maka sangat dibutuhkan inovasi yang bagus dalam menarik minat mereka. Jadi saya menggunakan model TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu memberikan pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran menyatukan dengan menggunakan teknologi dan pedagogikal, Pak. Seperti itu. Dan aspek yang ketiga, bagaimana Ibu Lis dalam menerapkan pembelajaran yang bisa mendidik siswa kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini adalah pembelajaran agama, maka berbeda dengan pelajaran yang lain, Pak. Kalau pelajaran agama
KI 1-nya itu ikut selain dari KI 3 dan KI 4. Sehingga spiritual dan sikap itu masuk ke dalam penilaian pembelajaran agama. Sehingga kami dalam mendidik anak-anak itu biasanya lebih mengedepankan sikap spiritual dan sikap etika, karena kan agama ini adalah pembelajaran yang mengedepankan etika, sehingga apa yang harus kami sampaikan bisa diajarkan, bisa diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu sejauh mana atau langkah-langkah apa Ibu dalam menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi dalam proses pembelajaran. Saya mengembangkan variasi dalam proses pembelajaran. Biasanya anak-anak itu saya bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian di dalam kelompok, bukan 2 kelompok, maksudnya dibagi dalam kelompok-kelompok, sehingga mereka nanti akan melaksanakan tugas di dalam kelompok tersebut, mulai dari mereka berdiskusi, kemudian membuat resume, kemudian nanti dari hasil diskusi itu biasanya saya tugaskan mereka untuk membuat PPT atau PowerPoint, sehingga nanti PowerPoint itu bisa mereka presentasikan di depan kelas. Kemudian aspek selanjutnya yaitu upaya apa dalam mengembangkan aspek inovasi dalam mengorganisasikan atau mengembangkan sumber belajar. Dalam mengembangkan sumber belajar, Pak, biasanya saya menggunakan teknologi ya, karena memang di jurusan saya itu ada kebetulan saya ngajar di jurusan teknik komputer jaringan dan juga TKJ, maka biasanya saya menggunakan sumber belajarnya itu berupa dari YouTube yang berhubungan dengan materi, maka saya ambil link-linknya, kemudian saya tampilkan di depan kelas, kemudian dari link itu nanti kami membahas bersama-sama, Pak. Seperti itu. Selanjutnya aspek dalam pemanfaatan atau penggunaan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Gimana menurut Ibu langkah-langkahnya atau yang dilakukan oleh Ibu? Silakan. Baiklah Pak, karena ini sekolah saya dekat, kebetulan dekat pusat kota, maka biasanya yang saya lakukan adalah memberikan mereka akses seluas-luasnya untuk mencari informasi, karena kami sangat gampang sekali dapat mengakses internet, Pak, sehingga mereka gampang mengakses. Oke, kemudian aspek selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran. Jadi sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh Ibu dalam penggunaan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berjalan efektif. Dalam pengembangan media pembelajaran, saya banyak menggunakan memang inovasi ya, supaya pembelajaran itu lebih sangat menarik. Biasanya yang saya gunakan adalah PPT, kemudian saya menggunakan Infocus untuk menampilkan hal-hal yang akan kami diskusikan, kemudian juga mereka membuat semacam challenge ya. Saya biasanya mengatakan kepada mereka, ayo kita buat challenge tentang membuat sebuah video pendek, sehingga nanti apa yang mereka hasilkan itu kami tonton bersama, kemudian kami kritisi bersama-sama, gitu Pak. Selanjutnya aspek dalam mengintegrasikan kemampuan critical thinking atau kekreativitasan siswa. Gimana menurut Ibu? Itu merupakan artiannya seperti memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Jadi dalam mereka mencari informasi, saya memberikan kesempatan untuk mereka seluas-luasnya, supaya mereka bisa mengidentifikasi sedalam-dalamnya dari informasi apapun, Pak, sehingga mereka bisa mendapatkan info yang lengkap. Selanjutnya sejauh mana Ibu dalam mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau